Rabu tanggal 20 bulan 5 masih. Kita akan melanjutkan materi. Karena materi sebelumnya sudah selesai, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan absen dulu sebentar. Oke, absensi sudah selesai. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang artikel. Artikel adalah bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau analisis mendalam tentang suatu topik tertentu. Ya, harus sistematis dan juga terstruktur. Dan itu harus fakta. Tidak boleh ada kebohongan. Jadi kalau mau bikin artikel, kita harus turun dulu ke lapangannya, ataupun kita riset dulu dari orang lain yang tentunya sudah dipercaya. Lanjut, ciri-ciri artikel itu ada 5 secara umum. Ciri-ciri artikel itu ada 5. Yang pertama itu faktual dan informatif. Seperti yang bilang tadi, harus didasari oleh data, peristiwa nyata atau fakta. Yang kedua itu mengandung opini. Opini di sini itu bukan suatu kebohongan. Selain fakta, artikel memuat gagasan, pandangan atau analisis subjektif. Jadi pandangan dari penulisnya itu juga perlu. Dan yang ketiga ada sistematis. Tadi sudah disebutkan, disusun secara berurutan. Mulai dari judul, pendahuluan, di pendahuluan itu ada subbabnya lagi, ada latar belakang, diisi ada pembahasan hingga menutup yaitu kesimpulan. Selanjutnya ada ringkas dan jelas. Ditulis menggunakan kalimat terpadat dan efektif agar inti pesan mudah dipahami pembaca. Jadi tidak boleh seperti novel, cerita, ataupun yang lain. Karena di novel atau cerita itu tidak secara langsung. Dia harus ada rentetan peristiwanya dulu. Kalau di artikel itu tidak boleh seperti itu. Jadi dari awal itu sudah orang bisa menduga ini pesannya kemana, atau arahnya sudah mau kemana. Dan yang terakhir itu ada bahasa yang sesuai. Menggunakan bahasa formal untuk artikel ilmiah. Tidak boleh menggunakan kata sehari-hari. Itu untuk artikel ilmiah. Misalnya, lo, gue. Engkau, kau. Aku, kowe. Itu tidak boleh. Atau bahasa populer. Santai untuk artikel umum. Artikel umum itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Tidak boleh. Bukan tidak boleh. Jarang artikel umum menggunakan bahasa yang formal. Itu jarang. Tetapi untuk artikel ilmiah itu sebaliknya, harus menggunakan bahasa yang formal. Baik. Kita lanjut ke jenis-jenisnya. Jenis artikel itu bisa dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsi dan gaya penyampaiannya. Jadi tidak sembarangan. Yang pertama itu artikel berita. Fokus utamanya adalah melaporkan peristiwa terkini dengan cara yang objektif dan netral. Jadi tidak boleh di artikel berita itu memberatkan salah satu pihak atau memihak di salah satu. Itu tidak boleh. Berita itu pasti 2 orang. Kalaupun 1 orang itu nanti 1 orangnya lagi pasti ketahuan di belakang. Dan artikel berita itu tidak boleh memihak salah satu dari mereka. Harus netral. Walaupun kita ketahui yang benar pasti ada. Misalnya Sally dengan Lia ditusuk sama Sally. Yang jadi korban sih Lia. Yang harus dibela sih Lia.
Tetapi artikel berita tidak boleh melakukan itu, kecuali untuk urusan pribadi sebagai penyampainya, si penyampainya. Tapi kalau untuk artikelnya itu tidak boleh memihak salah satu, harus betul-betul netral. Di antara 1 dan 3 dia 2, dan tidak akan berubah menjadi 3 ataupun 1, itu tidak boleh. Kita lanjut, ada artikel opini. Artikel opini ini adalah tulisan yang mengungkapkan pandangan pribadi atau kelompok tentang suatu isu. Biasanya terjadi di forum atau organisasi. Dan yang ketiga ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah artikel yang berdasarkan penelitian empiris dengan data dan analisis yang ketat. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya sudah melakukan beberapa penelitian di artikel ilmiah, terutama di sekolah. Itu adalah fakta. Yang saya taruh di situ itu fakta. Tidak boleh, misalnya, mohon maaf, murid dari 10 orang itu pasti ada 1 atau 2 yang kita anggap tidak mumpuni untuk di situ, atau belum layak sebenarnya untuk dimasukkan di kelas itu. Dan itu harus disampaikan secara terang-terangan dan juga fakta. Anak ini tolol, memang tolol. Apakah boleh orang itu sakit hati? Tulisan mereka. Tapi kenyataannya orang ini atau anak 2 ini memang kurang atau sangat kurang. Dan yang terakhir itu ada artikel populer. Nah, artikel populer itu artikel yang ditunjukkan untuk orang yang sangat suka di, misalnya di bagian fashion atau lifestyle, mulai dari kecantikan dan juga barang-barang branded apa segala macam. Biasanya ditulis di blog atau majalah lifestyle yang paling sering ditemukan. Itu artikel populer. Jadi dari ketiga pembahasan tadi, sekarang saya minta untuk Sally dan Lina membentuk satu kelompok kecil. Ini bukan kecil lagi, ini mini. Karena ujung-ujungnya cuma ada satu kelompok. Monggo dibuat kelompoknya dulu. Sally dengan dia di mejanya disatukan. Harus mepet. Saya minta untuk 2 orang ya. Saya minta kalian berdua untuk memberikan penjelasan tentang 3 hal ini. Yang pertama itu pengertian artikel. Ya. Pengertian artikel, jenis artikelnya dan juga ciri-cirinya. Monggo dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1, saya minta maju ke depan, dua-duanya di depan, dan menjelaskan yang tadi saya minta, dari pengertian, jenis dan juga ciri-cirinya. Monggo, maju ke depan dulu. Silakan. Jangan dulu ya. Pengertian dari artikel itu apa? Sally. Pengertian dari artikel. Artikel adalah bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan struktur untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau analisis mendalam tentang suatu topik tertentu. Iya. Jadi ya, perwakilan saya sudah menjawab pengertian dari artikel. Dan lanjut yang kedua adalah jenis-jenisnya. Saya minta lihat jenis-jenis artikel.
Jenis artikel itu ada dua. Ya. Yang saya ketahui itu ada artikel berita, artikel opini, ilmiah, dan yang terakhir itu populer. Bagus. Jadi artikel itu ada empat. Yang pertama ada berita, opini, ilmiah, dan juga populer. Dan yang terakhir yang tadi saya tanya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada berapa? Ada 5. 5. Saya bagi 2. Ya. Saya minta Sally menunjukkan 2, Lia menunjukkan 3. Sally dulu. Faktual dan informatif Ya. mengandung opini. Nah, yang pertama itu faktual dan informatif. Yang kedua itu mengandung opini. Nah, sisanya Lia, silakan. Oke, misalnya itu ada yang ketiga itu sistematis, yang empat itu ringkas dan jelas, terakhir itu bahasa sesuai kebutuhan. Nah, jadi dan selanjutnya itu dia sudah jelaskan tadi yang ketiga itu apa? Sistematis. Nah, sistematis dan yang keempat itu ringkas dan juga ringan dan yang terakhir itu menggunakan bahasa sesuai kebutuhan. Dan saya minta satu lagi. Saya minta dari dia aja. Kalau saya minta penjelasan atau maksud dari ringkas dan juga ringan itu apa? Penjelasan dari ringkas dan ringan itu kayak ditulis menggunakan kalimat yang padat dan efektif agar inti pesan yang mudah dipahami oleh pembaca. Bagus, bagus. Penjelasannya singkat, padat, dan mudah dimengerti dan suara kalian semua keluar. Silakan duduk kembali. Terima kasih Buya dan Sally. Oke, yang selanjutnya saya akan minta sekali lagi. Tapi ini untuk perorangan atau individual. Jadi satu-satu nanti. Saya minta kalian presentasi lagi ya. Yang pertama itu pengertian artikel, ya. Dan yang kedua itu jenis artikel yang kalian pilih. Dan kenapa kalian memilih artikel tersebut? Saya minta Sally dulu atau dia dulu yang maju? Saya. Oke, monggo. Oke, silakan. Oke, untuk pengertian artikel itu bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyampaikan informasi, pendapat atau analisis mendalam tentang suatu topik tertentu. Mantap. Silakan yang kedua, jenis artikel yang Lia pilih dan kenapa Lia memilih artikel tersebut. Saya memilih artikel berita. Oke. Alasannya? Karena dengan saya membaca artikel berita itu, saya bisa mengetahui apa yang terjadi di luar sana yang tidak ada di sekitar kita. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Mantap ya. Selanjutnya, monggo Sally, karena tidak ada orang lagi, tidak mau yang kedua. Silakan. Silakan. Sally, pembacaan artikelnya dulu. Artikel adalah bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan struktur untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau analisis mendalam tentang suatu topik tertentu. Iya, bagus. Dan yang kedua, saya tanya sama kalian, jenis artikel apa yang Sally pilih dan kenapa Sally itu memilih artikel tersebut? Saya memilih artikel populer Iya. karena Populer. lebih ringan dan juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Iya, monggo silakan Sally. Terima kasih untuk Sally. Ini bisa ditarik kesimpulannya. Tapi untuk tugas kelompoknya itu sudah bagus sebenarnya. Mulai dari pembacanya, terus suara yang keluar. Tetapi ada beberapa miss, terutama Mona jadi sistematis, bukan isimatis, bukan, ya. Dan untuk penjelasan selanjutnya sudah bagus semua, saya suka. Dan untuk tugas individunya juga sama seperti di sini lagi.
dan penjelasannya itu juga sama, sistematis, bukan isimatis, bukan. Ya, baik gitu. Jadi saya harap kalian bisa setidaknya tahu, syukur-syukur kalau paham, mulai dari pengertian, ciri-ciri dan juga jenis-jenis dari artikel. Gitu. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk yang kedua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.